Wah, lupa masanya. Itu kalau kalian itu orangnya di situ di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzil nafsun ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Adim, Anan baca dulu kan? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir Duduk rajim. sini. Bismillahirrahmanirrahim. Anan lu baca. Inna ma liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syafa'an yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita selalu istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah yang tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT. Tapi kalau kita berpaling, berarti kita sudah tidak dapat petunjuk dari Allah SWT. Karena berpaling itu adalah orang-orang yang tidak istiqamah dalam melaksanakan kegiatan itu. Banyak ayat Allah ini dan selalu berulang pada kita untuk selalu mengingatkan kita agar kita dengan tersesat dalam perjalanan hidup dunia dan akhirat. Daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya dengan kegigihan dan perjuangannya sehingga tegaknya dinullah di dunia ini dengan sedikit demi sedikit orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah, mudah-mudahan bersama-sama dengan para orang-orang soleh, orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya nanti di yaumul akhir. Berbahagialah orang-orang yang selalu istiqamah dalam mempelajari ayat Allah, dan tersisalah orang-orang yang menyimpang ayat. Baca. Nah, Anan dulu, ini Anan, belum tidur. Hei, Anan, ini, Anan, kamu sini. Mereka kehilangan kamu. Ini, kamu juga mau ikuti. Ya, Sama baca. Ini cepat. Kamu juga baca. Lihat. Ke kabur ke saya. Nih. Oh iya, baca. Berdiam mendapat ridho. Di ayat 76 ayat di surat 76 ayat 9
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Allah kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak berucap di surat ayat 16. Dengan kita pulang Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti beritanya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pulang dan mengeluarkan orang-orang itu dan gelap gulita kepada cahaya yang terang mendatang dengan seizinnya dan menunggu mereka ke jalan yang lurus. Ya, di dalam surat Jumat ayat 9 nanti sudah dibacakan pada besok Oktober. Bukan lagi akan naik tingkat menjadi dosen senior di Auto. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kalimat ini kalau kita perhatikan, Allah sudah menyediakan segala nikmat karunia yang ada di bumi dan di langit. Hanya diperuntukkan kepada hamba-Nya, hanya memberi utama untuk mencari ridha Allah. Dan Allah tidak minta balasan, karena sudah disediakan makan, minumlah, nikmatilah keindahan alam dan kenikmatan dunia ini. Dan kami tidak mengharapkan balasannya dan tidak pernah ucapan terima kasih. Nah, jadi kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari kita mengembangkan tenaga dan pikiran kita kepada anak cucu kita, hanya memberi makan itu karena mengharap ridha Allah saja, mengharap ridha Allah dan tidak bilang ucapan terima kasih. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Ya. Kemudian di surat 5 ayat 16 tadi, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang dikehendaki dengan keridhaan di jalan keselamatan. Nah, jadi diberikan petunjuk dengan kitab. Kalau kita tidak pernah membaca kitabnya, bagaimana mau bisa kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan keselamatan? Dengan kitab itu pula, ganggunya. Jangan. Ya. Dengan kitab itu pula mengikuti keridaannya untuk menjadi ridha Allah dengan keselamatan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita dan cahaya yang terang benderang. Jadi kalau kita gelap, ya Indonesia gelap berarti adalah orang-orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Indonesia gelap adalah Indonesia yang tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebenaran tertutup. Petunjuk Allah tidak ada, itu manusia gelap namanya. Dengan gelap gulita, kalau dalam gelap gulita itu tidak bisa melihat sesuatu apapun kebenaran
dan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan itu tidak ada batasannya, tidak ada nampak garis pemisahnya. Jadi orang yang sudah buat batal, yang korupsi segalanya, yang penting dia mendapatkan kenikmatan. Itu kehidupan sementara dengan seizinnya dan memiliki mereka ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak mudah, bukan hanya disebut-sebut. Tidak akan mendapatkan jalan yang lurus, bukan hanya minta-minta saja, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah dan sunnah rasul. Agar kita keluar dari gelap gulita kita dicari. Sehingga menjadi terang benderang mana yang hak, mana yang batil. Kita di sanalah letaknya dalam yang lurus. Lanjut. Mate. Tem. Duduk dulu. Nah, duduk dulu, baca. Lalu membaca Al-Quran dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, dan akal selalu mempelajari Quran. Bacalah yang apa telah diwahyukan kepada yaitu Alkitab Al-Quran. Dan dirikannya sholat, sesungguhnya sholat adalah lebih besar keutamaan dari ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibadat. Nek panggil ada gelap lagi. Panggil lagi. Yes. Jadi kita selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang mulia, ya, bukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Justru itu yang harus diinginkan Allah, ya, dengan menggunakan penglihatan, hati, dan akal, ya. Pelajari Al-Quran itu, ya, 10, 100 tadi. Jadi menggunakan akal. Jadi apa yang telah dibekali oleh Allah, pendengaran, penglihatan, hati, akal dan pikiran, itulah yang akan dituangkan di dalam mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, kemudian di surat 29 ayat 5 yang dibacakan oleh Profesor Dr. Hatim tadi. Hatim ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk terang benderang dan bersih bacaan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada apa yang telah diwahyukan itu Al-Quran. Kalau kita tidak pernah mendapatkan baca Al-Quran, berarti kita sudah melanggar perintah Allah. Perintah itu bacalah. Jadi kalau kita tidak baca, bagaimana bisa mendapat petunjuk, mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah, yaitu Allah kitab Al-Quran. Al-Quran itu sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan yang mungkar. Jadi kalau salat kita selalu mengadukan, munajat kepada Allah, minta perlindungan dan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar itu akan terhindar dari kita keluar dari kegelapan tadi. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat. Mengingat Allah itu apa yang diingat adalah perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran tadi. Lebih besar keutamanya dari
ibadat-ibadat yang lain. Kenapa lebih besar? Karena setiap kita melangkah, setiap kita akan bekerja, melakukan sesuatu pekerjaan, kita ingat Allah ada di dekat kita. Allah itu selalu melindungi kita. Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita. Yang terbuka di dalam alam semesta itu lagi ini langit dan seisinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi makanya kita waspada setiap bangun tidur sampai tidur lagi, kita akan selalu dilupakan oleh setan-setan yang selalu menggiring kita ke neraka. Jadi kalau kita beribadah itu sholat tahun waktu kita sholat mengingatkan diri kita agar kita terhindar dari azab kubur dan siksa neraka. Tadi. Lain natif. Gocap. Nenek. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menempatkan sebagai rezeki yang kamu anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan yang selama ada itu mereka itu mengharapkan pernyataan dan tidak akan Di surat 35 ayat 29 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kalau kita mencari perniagaan yang tidak akan merugi, bukan dagang beras yang dari hasil curian, dari menggelapkan batangan emas seperti hakim yang baru tertangkap itu ya, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di Sentul itu berapa emas batangan yang digelapkan sana, sehingga dia berpura-pura menjadi orang-orang baik, orang-orang lurus ya. Dan karena dia tidak dibimbing oleh Al-Quran kita, dia selalu menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Allah itu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan. Nah, sebagian bukan banyak rezeki. Walaupun numpuk rezeki yang didapatkan dari hasil korupsi, tetapi tertangkap, malu dan masuk penjara. Inilah salah satu siksaan yang ada di dunia didapatkan dengan jabatan mereka sebagai hakim, sebagai penegak keadilan. Ternyata dia sendiri yang diam-diam dalam kegelapan. Ya, kemudian diam-diam. Jadi diam-diam itu bukan menggelapkan
emas batangan, bukan uang yang menumpuk, diberangkas, semuanya disita oleh KPK. Ya, itulah mereka manusia yang tidak mengharapkan perniagaan yang tidak gigi adalah dengan dirikan salat, mendaftarkan sebagai harta. Ya, supaya diam-diam dan mengharapkan perniagaan yang tidak akan. Jadi berdiam-diam dan terang-terangan. Jadi yang lurus yang benar-benar, yang salah ya salah. Kalau salah jangan dilakukan. Oh, nanti akan merugi kita. Kita lanjut. Kalau Caca, awas, Cak. Kamu jangan di sana kepalamu. Baik Kepala. kepalanya aja. Caca. Gundul-gundul. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu dapat mendapatkan rahmat dan sebuah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kamu udah baca belum? di dalam surat 7 ayat 204 Kita baca. dan 7 ayat 205 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengan jadi kalau Al-Quran dibacakan dia yang membaca Al-Quran, ada yang mendengarkan baik-baik, termasuk diri kita sendiri. Dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan. Jadi kalau orang baca Al-Quran dengan lagi yang lain, dengarkan kata dan dapat rahmat. Saya hadir di dalam negeri mempelajari Al-Quran, tetapi tidak ngomong yang beda-beda, itu tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilanjutkan dengan surat 7 ayat 5 tadi. Dan sebutlah nama Tuhan. Ya, sebut nama Tuhan dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Rasa takut apa? Ya, tidak akan mendapatkan rahmat. Dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lain. Termasuk kita orang-orang yang lain. Ini orang-orang yang caranya. Nah, Sini Atin. Ini. Ini kan ini Atin. Jambak sama Isa. Ini sini Atin. Ini. Dan Allah mengeluarkan kamu dari mulut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tim.
dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan Enak sini. hati agar Ini kamu dibilangin. Ya, bersabar. Bersyukur. Bersyukur. saya yakin. Saya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh cintaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Au. Dijambak 2 hari. Ya, Pak. Dijambak 2 Di hari. surat 70 76 ayat surat 16 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Siapa yang mengeluarkan dari perut ibu? Allah. Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Tidak punya apa-apa. Keluar, bocor, jadi bayi. Tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Diberikan dilengkapi dengan pendengaran dan penglihatan dan hati agar manusia itu bersyukur. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi kamu sedikit sekali. Sama dengan kita membeli HP, ya, beli HP di mall apa di toko, kita sudah punya HP-nya, ya, sudah dilengkapi, sudah ada chipnya, sudah diisi pulsanya, yang menjadikan bagi kamu. Nah, pendengaran itu sudah mulai berfungsi, apa yang tidak bisa dilaksanakan, dioperasikan kalau dia baterainya juga ada. Kemudian isi pulsanya ada, penglihatannya dan hati. Tetapi kalau HP itu tidak punya isi apa-apa, casingnya saja yang ada, perangkatnya sudah ada, tidak pandai mengoperasionalkannya. Jadi pendengaran dan penglihatan itu seperti itu dan hati itu. Jadi HP yang tidak berfungsi, yang tidak dicas, tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi sama dengan itu perangkat yang diberikan oleh Allah, pendengaran dan penglihatan dan hati. Ya, itulah agar kamu, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sedikit, ya. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lanjut. Ayah, masih. Ya, ya. Lu mana nih? Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia.
dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya, di dalam surat 14 ayat 52 dan surat 10 ayat 100 dibacakan tadi. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi kalau penjelasan yang sempurna itu kenapa kita tidak harus mempelajari Al-Quran? Untuk siapa Al-Quran itu? Untuk manusia. Kalau kita manusia, bukan orang Islam saja, tetapi manusia. Penjelasan yang sempurna. Supaya mereka diberi diberi peringatan. Peringatan itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia Tuhan yang Maha Esa, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita sudah punya perangkat akal dan pikiran. Kenapa kita tidak mikir bahwa kita itu sudah diberikan peringatan dalam Al-Quran itu? Kalau Al-Quran itu hanya dibaca saja, tidak dipahami, tidak diprogramkan, tidak dilaksanakan, tidak disinar dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran itu tidak ada bekasnya bagi kita semuanya. Diberikan pelajaran. Ya, di 10 ayat 100. Tidak seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau izin Allah itu perintah dan larangan dalam Al-Quran itu harus dilakukan. Baru izin Allah itu. Suruh baca, tidak kita baca, tidak dapat. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Sudah punya akal, tapi tidak digunakan. Murka Allah kepada kita, sehingga kita sudah jatuh ke jurang neraka. Sampai di sini dulu kajian pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, masih di Cak, baca Cak. Sayangnya Cak. Ada ya, Cak? Di Cak. Cam, mana Cam? Ini. Kalau sini. Mana yang anak sekolah, mana anak sekolah? Nah, sini baca Cak. Habis nabu abangnya. Minta maaf, minta maaf. Jambak. Udah aja baca ini adalah dokter pensiunan dari Dr. Saud ya. Jadi kamu udah kira. Saya masih. Nonton gitu lagi. Ah, Mana mukanya nggak kelihatan? Cam, tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, disebabkan kamu mempelajarinya. Nah, bagus kan? Ya, itu bangsa ini adalah dokter awal. Ya, bacanya udah bagus. Jadi tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, kenabian. Dia selalu berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembah. Jadi orang-orang yang berpuasa,
itu melebihi kekuasaan Allah. Dianggapnya manusia itu adalah orang yang nyembah kepadanya tak ada patuh kepadanya. Ya, bukan menyembah Allah. Allah bukan menyembah Allah. Ikuti aturan manusia yang lebih berkuasa itu. Akan tetapi dia berkata akan menjadi orang-orang yang ragu. Siapa yang dia peduli yang dirinya Tuhan itu perintah larangan. Jadi kita manusia terpaku kepada pemimpin yang zalim, yang menjadi zalim. Ya seperti dalam media-media ya sosial itu banyak sekali orang-orang yang zalim, kita lihat manut kepada orang-orang yang menyimpang dari aturan-aturan Allah. Karena selalu mengajarkan dan selalu mengikuti perintah penguasa itu sendiri, penguasa yang zalim. Sebab kamu tetap mempelajari. Nah, inilah satu pembelajaran bagi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah kepada kita dan pintu rezeki yang ada di langit dan bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi